Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Untuk materi kedua ini kita akan belajar tentang tauhid. Apa itu tauhid? Bagaimana seseorang yang memegang teguh tauhid, dan tauhid ini jangan sampai terlepas dari diri kita saat ini dan selamanya dan sampai mati. Karena Rasulullah bersabda, kalau orang yang memegang tauhid sampai mati, orang yang mengucapkan lafaz tauhid sampai mati, insya Allah akan masuk surga. Gimana? Sudah ditonton kan film kisah Bilal bin Rabahnya? Nah, film itu menceritakan bagaimana hebatnya seorang Bilal ibn Rabah. Beliau itu seorang budak, kulitnya hitam, jelek. Dia itu disiksa oleh Umayyah karena Bilal ini memegang teguh keyakinannya bahwa dia itu menyatakan Tuhannya itu Allah, Ahad, Allah yang satu. Dia disiksa sampai badannya berdarah-darah, sampai badannya hancur remuk. Dia dipukulin, dia ditindih dengan batu, dia berdarah-darah. Apakah Bilal menyerah? Apakah Bilal pindah keyakinannya? Apakah Bilal berubah tauhidnya? Ternyata tidak. Bilal tetap berpegang teguh pada tauhid bahwa Tuhannya adalah Allah yang satu. Lebih baik mati dalam keadaan memegang tauhid daripada harus mati dalam keadaan tidak bertauhid. Sehingga Bilal ini sahabatnya spesial bagi Rasulullah SAW, dan Rasul menyatakan bahwa Bilal ini akan masuk surga. Kita tahu bahwa di setiap masjid, musola ada istilahnya Bilal. Bilal adalah sebutan bagi orang yang azan atau qomat kalau di masjid ya. Kalau mau sholat Jumat kan suka ada bacaan tuh di depan itu, Bilalnya siapa. Nah, bacaan Bilal itu mengacu kepada kisah Bilal ibn Rabah ini. Jadi begitu hebatnya seorang budak, seorang anak yang miskin, yang jelek, tapi dia teguh memegang tauhidnya, teguh memegang keyakinannya bahwa Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Allah yang satu, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha esa. Pengertian tauhid. Tauhid itu adalah keyakinan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Ada yang mengatakan satu itu esa, ada yang mengatakan satu itu tunggal. Itu sama aja. Kita tahu di Pancasila, sila ke-1 bunyinya Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Nah, esa itu menunjukkan tunggal, menunjukkan satu, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang satu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ada di surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa Dialah Allah, Tuhan yang satu. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid berbunyi La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, bahwa hanya Allah Tuhan kita. Pertanyaannya, emang ada Tuhan selain Allah? Oh, banyak sekali. Bahwa dalam pengertian lain, Tuhan itu adalah segala sesuatu yang lebih sering kita pikirkan, yang lebih sering kita
kerjakan yang lebih banyak menyita perhatian dan menyita pekerjaan kita. Contohnya begini, kalau kita suka nonton TV sampai kita lupa sholat, lupa beribadah, lupa berbuat baik, secara tidak langsung TV itu adalah Tuhan kita. Atau misalnya orang tua kita yang saking senangnya, semangatnya mencari uang pontang-panting, pagi, petang, siang, malam, sampai meninggalkan ibadah, tidak sholat, tidak mengerjakan kebaikan yang lain, pokoknya semuanya demi uang. Nah, uang itu dengan kata lain adalah Tuhan. Berarti Tuhan dia adalah uang. Ada lagi, orang yang menghamba pada kepopuleran, ingin jadi orang hebat, orang terkenal, orang yang dikenal banyak orang, maka dia dalam hidupnya pontang-panting menjadikan orang yang terkenal. Maka ketenaran, kepopuleran itu dengan kata lain adalah Tuhan. Atau misalnya ada orang yang menghamba kepada kecantikan. Demi kecantikan dia mau membela-belain segalanya, sampai dia rela berjam-jam dia ke salon, dia merawat diri, sampai lupa sholat, sampai melupakan ibadah, sampai melupakan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kecantikan adalah Tuhan bagi dirinya. Nah, Tuhan-Tuhan dunia ini banyak macamnya, banyak modelnya. Ada yang menuhankan harta dan kekayaan, ada yang menuhankan uang, ada yang menuhankan kepopuleran, ada yang menuhankan kecantikan. Nah, itu semua tidak berarti, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menghidupkan manusia. Dialah Allah yang memberi hidup dan kehidupan. Kita tahu bahwa di antara tugas kita sebagai muslim itu adalah membacakan kalimat tauhid atau talqin pada orang yang sedang sakaratul maut. Kalau ada orang yang sedang sakarat itu adalah keadaan dari hidup menuju kematian. Di sana itu orang diuji. Orang yang akhir katanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, orang tersebut akan masuk surga. Betapa mudah kalimat itu. Tapi kalau kita tidak mengamalkan kebaikan dalam keseharian, tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, akan sulit mengatakan kalimat la ilaha illallah ketika ajal menjelang. Dari materi ini ada tugas nih buat anak soleh dan solihah. Kerjakan ya tugasnya ya. Insya Allah nih bermanfaat tugasnya. Yang satu, silahkan ceritakan kembali kisah Bilal dengan cara direkam suara. Atau kalau mau yang video juga boleh sih, silahkan aja. Yang kedua, apa hebatnya Bilal? Apa kelebihannya Bilal? Dan nilai apa yang bisa dijadikan pelajaran dari Bilal ini? Yang ketiga, apa pengertian tauhid? 4. Sebutkan kalimat tauhid dan apa artinya. 5. Siapakah Tuhan kita? Ada berapa? Tunjukkan dalilnya. Surat apa? Yang keenam, kenapa orang yang sedang sakaratul maut harus dibacakan talqin atau dibacakan bacaan tauhid? Nah udah ya, itu aja materi kita kali ini. Sekali lagi Pak Guru berharap bahwa anak-anak solih dan solihah bisa memahami makna tauhid dan kenapa kita harus memegang teguh tauhid ini. Dengan kata lain, tauhid ini adalah keislaman kita.
Karena dasar keislaman kita adalah tauhid ini. Maka jangan sampai terlepas tauhid ini, jangan sampai terlepas keislaman kita yang telah kita pegang dengan teguh ini. Pertahankanlah Islam kita sampai mati. Jangan sampai ditukar dengan apapun sehingga kita pindah keyakinan menjadi agama lain. Itu aja ya, terima kasih anak soleh dan solehah. Sekali lagi terima kasih, dan semoga materi ini bermanfaat, dan mohon kerjakan ya tugasnya ya dengan senang hati, dengan segala kesenangan, bahwa ini bukan beban loh ya, tapi ini adalah oleh-oleh dari Pak Guru. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu materi tentang tauhid. Jadi pesan Pak Guru, peganglah tauhid ini dari kita lahir sampai kita mati. Jangan sampai terlepas dari jiwa kita. Jangan sampai hilang tauhid ini. Jangan sampai mau ditukar dengan apapun tauhid ini. Ditukar itu bagaimana? Misal demi mendapatkan harta yang banyak, kita tukar agama kita, kita pindah agama. Atau misalnya karena kita mencintai seseorang yang berbeda agama, lantas kita pindah agama kita mengikuti agama orang lain di luar Islam. Nah, jangan sampai terjadi. Itu namanya melepaskan tauhid. Maka peganglah tauhid ini sampai mati. Sampai ketika kita sakaratul maut, bibir kita bisa dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan kita masuk